Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwah. 9 bahaya hasad yang dapat menghapus amal solih. Hasad atau dengki merupakan penyakit hati yang berbahaya bagi manusia, karena penyakit ini menyerang hati si penderita dan meracuninya, membuat dia benci terhadap kenikmatan yang telah diperoleh oleh saudaranya, dan merasa senang jika kenikmatan tersebut musnah dari tangan saudaranya. Inilah 9 bahaya hasad yang dapat menghapus amal solih. Pertama, hati orang yang hasad penuh kesengsaraan. Setiap kali dia menyaksikan tambahan nikmat yang didapatkan oleh orang lain, maka dadanya terasa sesak dan bersusah hati. Dia akan selalu mengawasi orang yang tidak disukainya, dan setiap kali Allah memberi limpahan nikmat kepada orang lain tersebut, maka dia berduka dan susah hati. Kedua, tidak menyukai apa yang Allah takdirkan. Merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, pada hakikatnya adalah tidak suka dengan apa yang telah Allah takdirkan dan menentang takdir Allah. Ketiga, hasad bisa melahap kebaikan. Hasad itu akan melahap kebaikan seseorang sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering, karena biasanya orang yang hasad itu akan melanggar hak-hak orang lain yang tidak dia sukai dengan menyebutkan kejelekan-kejelekannya, berupaya agar orang lain membencinya dan merendahkan martabatnya. Ini semua adalah dosa besar yang bisa melahap habis berbagai kebaikan yang ada. Keempat, hasad penyebab sikap meremehkan nikmat yang ada. Orang yang hasad berpandangan bahwa dirinya tidak diberi nikmat. Orang yang dia dengkilah yang mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Pada saat demikian, orang tersebut akan meremehkan nikmat yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Kelima, hasad karakter Yahudi. Memiliki sifat hasad adalah menyerupai karakter orang-orang Yahudi, karena siapa saja yang memiliki ciri khas orang kafir, maka dia menjadi bagian dari mereka dalam ciri khas tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menyerupai sekelompok orang, maka dia bagian dari mereka." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Keenam, hasad bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalian tidak akan beriman hingga menginginkan untuk saudaranya hal-hal yang dia inginkan untuk dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuntunan hadis tersebut adalah merasa tidak suka dengan hilangnya nikmat Allah yang ada pada saudara sesama muslim. Jika engkau tidak merasa susah dengan hilangnya nikmat Allah dari seseorang, maka engkau belum menginginkan untuk saudaranya sebagaimana yang engkau inginkan untuk dirimu sendiri, dan ini bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Ketujuh, hasad adalah sikap percuma. Seberapapun besar kadar hasad seseorang, tidak mungkin baginya untuk menghilangkan nikmat yang telah Allah karuniakan. Jika telah disadari bahwa itu adalah suatu yang mustahil, mengapa masih ada hasad di dalam hati? Kedelapan, hasad akhlak tercela. Orang yang hasad mengawasi nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang di sekelilingnya dan berusaha menjauhkan orang lain dari orang yang tidak disukai tersebut dengan cara merendahkan martabatnya dan meremehkan kebaikan yang telah dia lakukan. Kesembilan, hasad bisa menyebabkan seseorang meninggalkan berdoa meminta karunia Allah. Orang yang hasad selalu memikirkan nikmat yang ada pada orang lain, sehingga tidak pernah berdoa meminta karunia Allah, padahal Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Ketika hasad timbul, umumnya orang yang dengki itu akan dizolimi sehingga orang yang didengki itu punya hak di akhirat nanti untuk mengambil kebaikan orang yang dengki kepadanya. Jika kebaikannya sudah habis, maka dosa orang yang didengki akan dikurangi lalu diberikan kepada orang yang dengki. Setelah itu, orang yang dengki tersebut akan dicampakkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Demikianlah 9 bahaya hasad yang bisa menghapus amal sholih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.